Kemenangan yang kita harapkan terjadi di dalam hidup kita adalah kesaksian kita supaya orang lain boleh melihat Tuhan, sumber kemenangan itu. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama Mazmur 72 ayat 9 dan ayat 10. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami berdoa bagi terjadinya hal-hal yang besar di dalam kehidupan kami. Tetapi kami menyadari hanya oleh firman-Mu hal itu dapat terwujud. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, arahkan kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami demi kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Saya membaca Mazmur 72 ayat 9 dan ayat 10 berkata demikian. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kita melihat, saudara-saudara, hal-hal besar Tuhan kerjakan di dalam dan melalui tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca. Kita melihat Allah bekerja demikian luar biasa untuk satu tujuan boleh terwujud, yakni melalui kemenangan-kemenangan yang dialami para tokoh Alkitab, kemuliaan Allah boleh semakin dikenal oleh banyak orang, dan pada akhirnya orang akan berbondong-bondong datang kepada Tuhan untuk mengenalnya. Hal ini nyata di dalam kehidupan Salomo sebagai seorang raja. Bila kita membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja, bukan hanya kemenangan demi kemenangan dari Daud dituliskan oleh Alkitab, tetapi pencapaian demi pencapaian dari Salomo juga dituliskan di dalam Alkitab. Kemenangan demi kemenangan, pencapaian demi pencapaian adalah hal-hal besar yang karena Tuhan boleh terjadi di dalam tokoh-tokoh seperti Daud dan Salomo. Tetapi tujuannya adalah supaya orang-orang datang kepada Tuhan. Di dalam kehidupan Salomo kita menyaksikan saudara-saudara negeri-negeri tunduk kepadanya. Dikatakan mereka yang ada di padang belantara yang menunjuk pada Ethiopia yang jauh itu datang dan tunduk kepada Salomo. Bahkan ratu dari negeri Sheba datang untuk melihat sendiri hikmat Allah yang ada pada Salomo. Kita juga membaca raja-raja Tarsis memberikan upeti-upeti kepada Salomo, termasuk di dalam pembangunan Bait Suci. Pencapaian-pencapaian besar ini, kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Salomo adalah supaya orang melihat betapa besarnya Allah sumber kemenangan itu. Namun di sini ada peringatannya. Di dalam pencapaian-pencapaian dan kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh seseorang, saat orang mengubah fokusnya dari Tuhan kepada dirinya sendiri, maka orang akan lari jauh dari kehendak Allah. Daripada menunjuk kepada Allah, orang mulai menunjuk kepada dirinya sendiri. Dia merayakan pencapaiannya dan pada akhirnya jatuh pada pengagungan diri. Tuhan memanggil kita, mengizinkan kita mengalami banyak kemenangan dan pencapaian supaya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Sehingga sebagaimana Paulus berkata di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah, bagi Allah, kemuliaan selama-lamanya. Hari ini, kemenangan apa yang kita rindukan terjadi pada kita? Di dalam minggu yang kita jalani, pencapaian apa yang kita rindukan terjadi bagi kita? Biarlah ketika Allah mengizinkan hal itu, kita mempersembahkan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Orang menjadi melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita, sehingga mereka pun mau datang kepada Tuhan, sumber kemenangan itu. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bekerjalah dengan dahsyat di dalam dan melalui kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah kemenangan demi kemenangan yang kami alami di dalam hidup kami menjadi sarana kesaksian kami
tentang betapa besarnya dan dahsyatnya Tuhan itu, dan orang-orang lain boleh datang, menyaksikan, menyembah, dan mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.